memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, pernah kan membayangkan berpergian ke suatu tempat yang asing tanpa membawa smartphone? Hal ini mungkin menakutkan bagi sebagian dari kita. Ini menunjukkan betapa teknologi tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Sehari-hari teknologi membantu hidup kita menjadi lebih baik, lebih mudah dan lebih efisien. Dari alarm yang membangunkan kita di pagi hari, informasi perkiraan cuaca hari ini, mana rute tercepat ke kantor, jumlah langkah kita setiap hari, hingga memberikan rekomendasi tempat makan yang terbaik. Sebenarnya, sumber teknologi itu dari mana? Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Kitab Kejadian pertama-tama memperkenalkan Allah sebagai Allah pencipta dan manusia adalah salah satu dari ciptaannya. Uniknya, manusia dibentuk menurut gambar dan rupa Allah pencipta itu sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan mengelola bumi sambil berjalan dalam hubungan yang intim dengan Allah. Namun, karena ketidaktaatannya, manusia melanggar perintah Allah. Menyadari keadaannya telanjang, manusia membuat cawat dari pohon ara. Ini adalah pertama kalinya manusia menciptakan teknologi. Melihat kelemahan dari teknologi pakaian buatan manusia itu, Allah membantu meningkatkan kualitasnya. Bahan pakaian dari daun yang mudah rusak diganti dengan kulit binatang yang lebih tahan lama. Dari sini kita melihat bahwa sumber dari teknologi adalah Allah sendiri. Yakobus 1 ayat 7 menuliskan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Kejadian 1 ayat 31 menyatakan bahwa Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jika teknologi itu dari Allah, maka teknologi itu pasti baik bagi manusia. Alkitab mencatat bahwa teknologi terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, ada juga lompatan kemajuan teknologi sebagai akibat dari pewahyuan dari Allah kepada tokoh-tokoh tertentu. Nuh diberi instruksi ilahi untuk membangun satu bahtera yang panjangnya 1,5 kali lapangan sepak bola, lebarnya 2 kali truk kontainer, dan tingginya seperti bangunan 4 lantai.
Tanpa teknologi yang hebat, tidak mungkin bisa dibangun satu konstruksi sebesar ini. Bagaimana dengan teknologi yang dijelaskan Yusuf kepada Firaun mengenai cara menyimpan gandum yang luar biasa banyaknya dalam 7 tahun kelimpahan, sehingga dalam 7 tahun masa kekeringan, gandum itu tidak busuk? Mendengar hal ini, Firaun berkata bahwa Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh Allah, yang demikian berakal budi dan bijaksana. Bezalel dan Aholiab membantu Musa membangun bait Allah di padang gurun dipenuhi roh Allah sehingga mampu membuat suatu tempat yang layak untuk Allah yang Maha Kudus hadir dan menyatakan kemuliaannya. Roh Kudus memberikan pewahyuan kepada orang percaya untuk menjadi unggul dalam teknologi. Jadi bagi saudara yang bekerja dalam bidang penelitian dan perkembangan teknologi, sungguh-sungguhlah mendalami ilmu yang saudara miliki dan mintalah pengurapan dari Roh Kudus untuk mendapat hikmat bagi terobosan-terobosan teknologi yang berguna untuk kehidupan manusia dan kepentingan kerajaan Allah. Namun, kejatuhan manusia dalam dosa juga memberi dampak buruk atas teknologi. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai penyalahgunaan teknologi yang ada, seperti obat anestesi yang bermanfaat dalam dunia medis diselewengkan menjadi narkoba yang merusak generasi. Internet yang memudahkan hidup manusia disalahgunakan untuk penyebaran konten pornografi. Menyadari manfaat teknologi dan kemungkinan penyalahgunaannya, kekristenan tidak anti teknologi. Gereja justru memberikan sumbangsih bagi perkembangan teknologi. Sebagai contoh, University of Paris di bawah pengawasan Cathedral of Notre Dame de Paris diakui sebagai pusat intelektual di Eropa pada abad pertengahan. Thomas Aquinas, salah satu tokoh dari sekolah tersebut, adalah seorang filsuf yang diakui dunia sekaligus seorang ahli teologi yang memberikan kontribusi besar kepada doktrin gereja. Albertus Magnus, seorang ahli teologi, juga menguasai ilmu botani, kimia, metafisika, dan ilmu pengetahuan lainnya. Ini bukti bahwa seorang yang rohani juga dapat unggul dalam ilmu pengetahuan. Sejalan dengan itu, kelompok Pentakosta juga sangat terbuka terhadap teknologi dan perkembangannya. Dalam buku Thinking in Tongues, James K.A. Smith memberikan gambaran mengenai spiritualitas Pentakosta sebagai berikut. Yang pertama, keterbukaan radikal kepada Allah. Dalam hal teknologi, kelompok Pentakosta terbuka bagi kegerakan Roh Kudus dinyatakan melalui teknologi. Yang kedua, Roh Kudus dipercaya turut hadir dalam ciptaan Allah dan dalam ciptaan manusia. Yang ketiga, kelompok Pentakosta percaya bahwa tubuh dan dunia materi tidak jahat, sehingga penggunaan dan perkembangan teknologi untuk kemajuan dunia materi dianggap tidak salah selama diarahkan untuk kepentingan kerajaan Allah dan kebaikan umat manusia. Keempat, pengetahuan dapat bersumber dari perasaan dan pengalaman yang disampaikan dalam bentuk cerita atau narasi. Yang kelima, orientasi terhadap akhir zaman terkait dengan pekerjaan misi dan penegakan keadilan. Teknologi ditujukan untuk mendukung pekerjaan misi dan mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Teknologi penting dalam mendukung penggenapan amanat agung Tuhan Yesus. Di era Pentakosta ketiga ini, janganlah takut untuk memanfaatkan dan menjadi unggul dalam pengembangan teknologi yang ada untuk kepentingan kerajaan Allah. Dengan kuasa Roh Kudus dan dukungan teknologi, kiranya setiap kita dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Ajaib Tuhan, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau lebih dari segala-galanya bagi kami Tuhan. Penyertaan-Mu begitu sempurna. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Mari kita katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib.
ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Makasih Yesus. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kita katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap. Sekali lagi katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari yes Lord, sampai bumi. Yesusku ajaib bagiku. Mari kita katakan, deklarasikan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Yes Lord. Sekali lagi katakan Engkau ajaib. Yesus ajaib. Yes, Dia berkuasa. Haleluya. Amin. Mari sekali lagi katakan kiri kananmu, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yes. Sekali lagi katakan Yesus, Engkau ajaib Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Sekali lagi Yesus ajaib. Yesus ajaib. Amin. Katakan ada mujizat. Sekali lagi ada mujizat. Ada mujizat. Sebab Yesus ajaib. Mari berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya. Mau menyiapkan hati kami lebih lagi Tuhan, untuk masuk dalam hadirat Tuhan, membawa korban syukur kami yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Urama karala barala 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 basya. Shekanara laba karala barala 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 barala. Hirala mata kanara lama yarala barala barala barala. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan.
kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan sama Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan hanya Yesus. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, Engkau sumber pengharapan kami. Yes, Lord. Sumber kedamaian, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan Engkau Tuhan yang memberkati kami, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan. Sekali lagi, lebih sungguh katakan Engkau Tuhan memberkati. Yes. Tuhan penyembuhku, pemulihku. Hanya Yesus, hanya Yesus yang kami andalkan dalam hidup ini. Tiada yang lain, hanya Yesus, hanya Yesus, sumber kekuatan, sumber pengharapan kami, sumber kedamaian kami. Hanya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saya mengajak setiap kita mulai berdoa. Mari mulai berdoa, mari mulai berdoa. Mari katakan sama Tuhan, hanya Yesus sumber kekuatanku, hanya Yesus yang ku andalkan. Tiada yang lain, hanya Yesus. Hirana lama ya lama sande, hirana maya lama si, hirana maya lama sando.
katakan sama Tuhan, I love you, I love you, I love you, and my heart will follow wholly after you. Mari angkat kedua tanganmu, katakan I love you Lord, I love you. Kami mengasihimu lebih dari segalanya Tuhan. Kami mencintaimu lebih dari segalanya Tuhan. Shandaralabaralabaralaba. Shikaralabaralabaralabaralaba. Shikaralabaralabaralaba. Yes. Sekali lagi katakan I love you, I love you, I love you, I love. Mari yang mengasihi Tuhan, katakan sama Tuhan, aku mencintaimu lebih dari segalanya Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, aku hanya ingin mengatakan aku mengasihimu. I love you Lord. Heart will follow holy air. Mari masing-masing kembali berdoa di hadapan Tuhan. Syaralabaralabaralabaralabaralabar. Shikiralabaralabaralabaralabar. Shandaralabaralabaralabar. Shikiralabaralabaralabar. Shandaralabaralabaralabar. Kiralabaralabaralabar. Shikaralabaralabaralabar. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita sama-sama hari ini beribadah. Yuk siapkan hati, siapkan Alkitabnya. Dan khususnya kita mau berdoa dulu ya, supaya kita semua diurapi sama Roh Kudus dan diberkati. Oh nabataka maya shikarania mataka radabataka baya shikaradia baradabataka baya shikaradaba. Biar pengurapan Tuhan turun saat ini bersama-sama kami yang mendengar firman Tuhan. Biar dikuasai oleh Roh-Mu, Roh Kudus memenuhi setiap kami, sehingga semua selubung dan sisi gelap hidup kami disingkirkan. Biar terang Tuhan terbit atas kami, dan apa yang kami dengar, apa yang kami tangkap lewat penyampaian firman hari ini, semua kami boleh menangkap, mengerti, bahkan diberikan kemampuan untuk melakukannya. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dibimbing sama Tuhan untuk berjalan terus. 2022 ini tahun paradigma yang baru. Tuhan terus menuntun kita masuki bulan demi bulan. Bulan April dilewati, bulan Mei dilewati, bulan Juni. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan kita ada hari ini. Amin. Baik, Bapak Ibu, mari kita buka firman sama-sama ya. Tentang saya hari ini mau sharing kepada kita semua untuk sama-sama melihat sebuah paradigma yang dimiliki oleh seorang rasul yang hebat yang namanya Paulus. Paradigma ini saya sebut paradigma yang super. Ya. Kenapa? Karena kalau punya paradigma seperti ini, pantesan Paulus jadi dahsyat dan hebat. Tuhan pakai Paulus dengan hebat, dengan luar biasa. Bahkan dalam keadaan yang gak gampang dalam hidupnya, di tengah-tengah kesulitan keuangan, kesulitan pelayanan, kesulitan apapun yang dialami. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia bisa lewatin semuanya dan bisa kuat menghadapi segala tantangan yang ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah dengar seorang berkata begini, saudara yang dikasihi Tuhan, pemenang itu bukan orang yang tidak pernah gagal,
Tetapi pemenang adalah orang yang bisa berjalan terus di tengah kegagalannya sampai dia berhasil. Dan dia akan terus berhasil. Kenapa? Karena saudara yang kasih Tuhan, orang ini memiliki mental yang hebat, paradigma yang hebat. Saya berdoa semua yang beribadah bersama-sama hari ini akan diubah sama Tuhan. Dan kita semua punya paradigma yang seperti yang diucapkan sama Paulus ini. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 bilang begini. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Wow, luar biasa. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan, ya, ini kalimat tidak mungkin bisa lahir begitu saja tanpa pernah mengalaminya. Saudara dikasih Tuhan, paradigma yang Paulus pegang ini mungkin buat sebagian saudara ini paradigma baru. Tetapi buat kita semua yang sudah pernah baca ayat ini, biar Tuhan refresh lagi. Biar Tuhan ingatkan kembali. Bagaimana Paulus punya cara pandang seperti ini. Saudara dikasih Tuhan, jalan seorang Kristen untuk menjadi seperti Kristus itu bukan jalan pendek. Lalu karena saudara berpikir kita semua sudah lahir baru, terima Roh Kudus, penuh Roh Kudus, otomatis semuanya berubah jadi seperti Kristus. Enggak, baru mulai prosesnya, baru mulai diubah. Nah, untuk benar-benar jadi seperti ini, kita ditargetkan sama Tuhan enggak menjadi Kristus loh, menjadi seperti Yesus. Seperti Kristus. Jadi tidak usah sampai perfect banget. Tapi Anda dan saya mau biarkan Tuhan dan Roh Kudus beracara. Dan izinkan Dia untuk mengubah Anda dan saya. Dan ini bukan jalan yang pendek, sekali lagi. Butuh seluruh hidupmu. Kalau Anda baca ayat-ayat sebelum ayat 16 tadi kita baca 2 Korintus 4, 16 sampai 18. Sebelum 16 ya. Maka ayat-ayat sebelumnya itu menjelaskan bahwa sejak penebusan Anda dan saya ditebus, percaya pada Yesus, terima korban salib Kristus. Yang kemarin ini kita baru rayakan, Paskah, kebangkitan, Jumat Agung, kematian. Waktu kita percaya kepada semua keselamatan yang Tuhan berikan, sejak hari itu proses dimulai. Sejak hari itu proses dimulai. Untuk apa? Menuju kekekalan. Menuju janji Tuhan. Jauh di depan. Gak kelihatan. Makanya dibilang yang tak kelihatan yang kami pegang, bukan yang kelihatan. Nah, semua yang ada di depan sana, setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, who knows? Tidak ada yang tahu berapa lama kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi yang pasti, sejak engkau di tangan Tuhan, Tuhan terima engkau apa adanya, tapi Tuhan menolak untuk membiarkan engkau apa adanya. Sekali lagi, Tuhan terima engkau apa adanya, tapi Tuhan menolak untuk membiarkan engkau apa adanya. Sejak engkau di tangan Tuhan, engkau akan diubah Tuhan. Tuhan punya kepentingan untuk mengubah kita jadi seperti Yesus. Dan itu Dia akan pakai semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28 sampai dengan 30. Fakta hari ini, masalah hari ini, tantangan hari ini, itu yang kelihatan. Tapi yang Tuhan janji kekekalan, yang gak kelihatan. Berapa banyak di tempat ini yang mau supaya diubah sama Tuhan dan kuat sampai akhir. Sehingga kita bukan cuma bisa mampu melewati tahun 2022 saja,
Tetapi kita akan lewati semua tahun yang Tuhan akan percayakan dengan kemenangan. Karena kita berjalan dalam pimpinan Tuhan. Yang setuju sama saya katakan amin. Saudara dikasihi Tuhan, yuk kalau saudara mau kita lihat satu-satu ya. Yang pertama yuk kita lihat. Mari kalau kita melihat kehidupan hari-hari ini, kita belajar dengan paradigma yang pertama yang dimiliki sama Paulus tadi. Secara lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batin kami dibaharui dari hari ke hari. Kami tidak tawar hati. Kadang kalau kita belum apa-apa udah tawar hati ya. Berapa banyak sih yang bisa kita selesaikan dalam hidup ini? Contoh, sekolah. Ya. Untuk SD saja butuh 6 tahun, saudara. Jadi kalau pernah masuk SD tapi kemudian di tengah jalan Anda menyerah, nggak akan pernah selesai SD-nya. SMP 3 tahun, SMA, SMU, SMK 3 tahun. Itu butuh proses, butuh waktu. Butuh waktu. Ada masalah? Ada. Gurunya susah, pelajarannya susah, teman-temannya, lingkungannya, belum lagi biaya dan sebagainya. Tapi yang penting di sini adalah biarpun capek, biarpun lahiriahnya merosot, Anda dan saya harusnya jalan terus. Karena ada terjadi perubahan selama Anda sekolah. Di tempat yang tidak kelihatan di dalam kepala kita. Dan juga di dalam karakter kita. Perubahan sedang terjadi. Sehingga nanti begitu lulus SD, begitu lulus SMP, begitu lulus SMA, manusia Anda itu berubah. Anda yang dulu seperti anak TK, sudah bukan anak TK lagi. Karena engkau berubah menjadi lulusan SMA. Saudara ngerti maksud saya? Saudara kasih Tuhan, di dalam kehidupan ini engkau akan mengalami banyak hal. Pembentukan dan sebagainya. Dan sering yang pertama terjadi adalah kemerosotan di dalam lahiriah. Contohnya disakiti. Siapa di sini yang tidak pernah disakiti? Atau tidak pernah salah paham? Tidak pernah punya kekecewaan? Ada? Nggak ada. Semua pernah. Kenapa? Diizinkan Tuhan untuk mengikis semua yang gak baik yang ada dalam hidup kita. Supaya kita belajar yang namanya mengampuni. Salah satu karakter Kristus. Dan karakter itulah yang membuat dia mau naik ke kayu salib. Untuk berkorban buat Anda dan saya. Adalah mengampuni. Halo? Kita mau jadi seperti Yesus? Berarti kita harus belajar mengampuni. Karena Yesus punya karakter yang sangat kental. Mengampuni. Mengampuni. Ya caranya belajar gimana? Ya disakiti dulu. Diizinkan salah paham. Diizinkan punya masalah di kantor. Diizinkan ditekan oleh atasan. Diizinkan punya masalah dengan rumah tangga. Suami salah paham. Atau istri salah paham. Orang tua, anak, dan seterusnya. Lalu kita berpikir, kenapa mereka gak mengerti saya? Kenapa mereka gak support? Nggak ada pada waktu saya membutuhkan, dan seterusnya dan seterusnya. Kita kecewa, lalu kemudian kita marah kepada keadaan, dan Anda nggak berubah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengampuni. Orang yang mengampuni, engkau berubah jadi lebih indah. Wajahmu lebih indah, senyummu lebih indah, manusia rohmu lebih indah. Halo, disiplin rohani. Bayar harga. Waduh capek ya. Bangun pagi, saat teduh, ibadah hari Minggu. Orang lain bisa liburan, orang lain bisa cuti. Kita beda. Yang kita gak tahu di dalam kita sedang berubah. Di dalam kita sedang berubah. Di pikiran kita sedang berubah. Pada waktu kita sedang manusia lahiriahnya merosot, dagingnya merosot, manusia batinnya jadi indah. Luar biasa. Oh Tuhan kasih panggilan, Tuhan kasih rencana Tuhan. Tapi butuh perjuangan untuk mencapainya. Aduh Pak Pendeta,
Perjuangan itu luar biasa ya. Kadang-kadang untuk mengejar panggilan, kita harus belajar, kita harus banting tulang, kita harus tidak tidur siang malam, kita harus berjuang, stres, dalam keadaan tertekan, dan seterusnya. Demi panggilan, demi rencana Tuhan. Wow. Suatu kali saya ada di sebuah titik di mana saya hampir menyerah untuk menyelesaikan disertasi S3 saya. Saya tahu Tuhan panggil saya untuk ngajar, selain untuk mengembalakan, untuk ngajar. Nah, peraturan di dalam pendidikan Indonesia, kalau mau mengajar itu harus punya titel dan harus sekolah untuk itu kalau mau dapat titel. Jadi saya harus ambil S3 supaya bisa ngajar S2, ngajar S1 ya. Makin banyak yang saya bisa ajar, berarti panggilan saya makin bisa saya genapi. Nah, saya mau selesaikan S3, tapi berat sekali. Sudah keadaan sibuk, badan juga lelah, belum stresnya. Capek loh ya. Tapi luar biasa ya. Luar biasa. Tuhan dorong terus. Satu kali Roh Kudus kasih penglihatan sama saya. Dan dia perlihatkan saya wajah-wajah anak-anak muda di gereja tempat kami mengembalakan. Dan kemudian Tuhan bilang begini, selesaikan apa yang kau mulai. Wah, waktu kalimat itu keluar, saya langsung bangkit, saudara. Kenapa? Karena itu kalimat yang saya sering ucapkan ke anak-anak itu. Saya bilang, selesaikan kalau sudah mulai sesuatu. Tiba-tiba sekarang Tuhan yang ngomong begitu ke saya, selesaikan apa yang kau mulai. Astaga, gitu ya. Saya langsung berpikir begini, oh, aku harus selesai. Supaya anak-anak itu bisa lihat teladan bahwa apa yang dimulai harus diselesaikan. Saudara dikasih Tuhan, lahiriah merosot, betul. Tetapi sebenarnya di dalamnya sedang berubah. Kita menjadi orang yang lebih kuat dari hari ke hari. Yang ngerti apa yang saya katakan, katakan amin. Saya mau ajak kita nyanyi satu lagu ya. Saudara, saya diberkati sama lagu ini. Tuhan itu membentuk hidup kita. Dan Tuhan yang menenun kita dalam kandungan ibu. Tuhan tahu panggilan kita, Tuhan tahu rencananya atas kita. Dan oleh karena itu, waktu kita sedang berjalan hidup, menjalani hidup kita, sebenarnya Tuhan juga ada di situ. Karena dia juga mau apa yang jadi rencananya nanti terjadi. Oleh karena itu jadilah kuat. Supaya engkau bisa melihat semuanya seperti yang Tuhan mau. Jangan tawar hati. Amin saudara. Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenunku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tanganmu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku
selama-lamanya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, waktu lagi jalani banyak proses, kita ini udah masuk 2022, bulan kelima, keenam. Wah, pasti banyak proses. Ya, kita pasti banyak tantangan di rumah tangga. Ya, pandemi seperti sudah mau berakhir tapi belum berakhir. Resesi maunya sih berakhir, tapi kayaknya agak panjang ini. Ya. Lalu di pekerjaan gak mudah, karena nyari kerjaan sekarang susah. Wah, tekanan, stres, persaingan, kompetisi. Wow. Ya, dosen-dosen di sekolah, guru-guru di sekolah tambah galak. Anak-anaknya pun dapat tekanan lagi. Ya, waduh. Keluarga, kemarin sempat minyak susah, apalagi sembako dan sebagainya. Belum cicilan-cicilan yang belum lunas. Saudara yang dikasih Tuhan, kita semua berhadapan dengan berbagai tantangan, berbagai challenge. Tapi kalau itu yang kita lihat, maka kita akan terjebak dengan hari ini. Kita akan terjebak dengan tantangan hari ini. Dan kita lupa bahwa semua ini cuma dipakai untuk membentuk kita kepada yang kekal, yang ada di sana. Menjadi seperti Yesus. No pain, no gain. No cross, no glory. Kalau gak ada salib, gak ada kemuliaan. Mari mulai hari ini belajar paradigmanya Paulus ini. Bahwa tantangan, masalah memang harus ada. Bukan aduh masalah, enggak. Harusnya memang semua orang mengharapkan atau biasa untuk bertemu. Dan kita akan bawa itu kepada Tuhan. Dan nanti kita minta sama Tuhan, bantu kita untuk menyelesaikan semuanya satu-satu. Yang setuju sama saya katakan amin. Bersama Tuhan pasti keluar sebagai pemenang. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Yes. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, ayat kedua, ayat 17 bilang begini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, bayangin. Jadi apapun yang kau hadapi hari ini, anggap itu ringan. Apa yang hari ini penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar. Katakan sama-sama, jauh lebih besar. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kemuliaan yang akan kita dapat itu jauh lebih besar daripada penderitaan hari ini. Apa yang kau alami hari ini? Yang kedua, penderitaan ringan hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang kekal. Hari ini mungkin kau tidak dihargai dengan apa yang kau kerjakan. Kau susah-susah pelayanan, tapi kayak gak dilihat begitu. Engkau susah-susah kerja di kantor, engkau bayar harga. You work extra mile. Engkau melakukan lebih dari yang diminta bosmu bahkan. Lembur tanpa digaji misalnya. Tapi gak dihargai. Hari ini saya beritahu ya saudara. Kalau semuanya engkau lakukan untuk Tuhan. Entah di kantor, entah di gereja, entah dimanapun. Engkau lakukan untuk Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Dengan hikmat, dengan sungguh-sungguh. Saya kasih tahu. Engkau di depan sana, kita di depan sana akan menerima yang namanya pembagian upah dari Raja segala raja. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan, dan upah dari Tuhan itu beda sama upah dari dunia ini. Akan kita terima. So, apapun yang kita tabur gak akan pernah kita gak tuai. Semua pasti dituai. Cuma mungkin ada yang di sini, ada yang di sana. Bahkan orang tua ketika kau melakukan sesuatu yang baik, mungkin engkau yang tuai, mungkin nanti anakmu yang tuai. Tidak ada yang hilang sia-sia. No, di dalam Tuhan tidak ada yang percuma. Penderitaan ringan hari ini gak sebanding dengan kemuliaan kekal nanti. Kita sedang melakukan sesuatu, tidak dilihat orang. Gak apa-apa, nanti akan ada mahkota. Nanti akan ada mahkota. Lakukan saja semuanya untuk Tuhan. Ya. Lakukan saja semuanya untuk Tuhan.
Pada waktu kita sedang bekerja, pada waktu kita sedang melayani, kadang-kadang kita harus mengalami penyangkalan. Kita menyangkal diri kita. Kita menyangkal ego kita. Ada yang kadang-kadang mimpinya kita harus korbankan. Kadang-kadang begitu. Tapi hari ini sebagai hamba Tuhan saya mau kasih tahu. Kalau kita sudah sampai di garis akhir, janji firman Tuhan bilang begini, you shall be content. Engkau tidak akan kekurangan apa-apa. Tidak akan kekurangan apa-apa. Baru-baru ini begitu banyak penipuan. Modusnya supaya dapat keuntungan dengan cepat. Saudara dikasih Tuhan, jalan pintas seperti itu berarti Anda sedang menghilangkan kemungkinan proses yang sedang harusnya jadi milikmu. Pengen lompat ya. Kenapa? Satu, belum tentu dapat hasilnya. Terus yang kedua, engkau gak dapat prosesnya. Engkau gak dapat proses, engkau kehilangan pembentukan. Masa-masa di mana engkau berjuang untuk itu. Satu kali ada yang ngomong sama saya, supaya anak-anak muda ini dibimbing terus-terusan. Ya. Jadi dibimbing sampai dia masuk kerja, terus dibimbing sampai selama masa kerja, di mentoring lagi, di coaching lagi, dibimbing terus-terusan. Dengan frekuensi keseringan atau apa namanya, mentoring sekitar seminggu sekali. Wah, luar biasa. Jadi setiap minggu kita harus liatin hidup orang ini. Saudara, saya menolak loh proses seperti itu. Dan kemudian saya bilang tidak. Kalau saya mau melakukan mentoring, saya akan lakukan 2 bulan, 3 bulan sekali. Kenapa? Belajar untuk mengambil keputusan sendiri, itu juga bagian dari proses. Untuk mikir sendiri, mempertimbangkan sendiri. 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, kita sebagai senior, sebagai bapak rohani, sebagai papa, sebagai mamah, kita bisa kasih nasihat, kita bisa kasih masukan. Lalu orang itu nanti akan menganggap apa nasihat kita. Kadang-kadang ada yang menganggap itu cuma sebagai masukan, ada yang menganggap sebagai benar-benar petunjuk. Nah, nanti dia yang putusin sendiri. Nanti dia akan berhadapan dengan resiko sendiri. Ya, waktu dia salah ambil keputusan, salah jalan dan sebagainya. Biarkan orang jadi dewasa karena dia mengambil keputusan untuk dewasa. Dan ini yang dilakukan sama Tuhan kepada kita. Kenapa Roh Kudus tidak pernah maksa anak-anaknya untuk ngikutin apa yang jadi maunya Roh Kudus? Karena maunya Roh Kudus, maunya Tuhan, kita ngambil keputusan untuk taat. Bukan dipaksa jadi taat. Jadi seperti Yesus, itu keputusanmu. Penderitaan ringan hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan kita dapat. Yang ketiga, yang terakhir, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Hari ini engkau gagal. Yang kelihatan kegagalan. Tapi hidupmu jangan karena apa yang kelihatan. Hiduplah dari apa yang tidak kelihatan. Amin, saudara. Apa yang dilihat, apa yang ada di dalam orang yang gagal? Di dalamnya dia ada belajar. Di dalamnya dia ada kehati-hatian. Kalau orang pernah gagal, dia mulai waspada. Dia gak sembarangan. Orangnya kalau ngambil keputusan, hati-hati. Itu jarang dimiliki sama orang yang gak pernah gagal. Jadi sekali 2 kali gagal baik. Gagal itu bagus. Tuhan kadang-kadang izinkan anak-anaknya ngalami. Biar apa? Biar belajar. Biar hati-hati. Yang tidak kelihatan itu yang mahal. Karena dari sana keteguhan terbentuk.
Gagal pun baik. Yang tidak kelihatan di balik dari kegagalan adalah keteguhan, pembelajaran. Lihat yang gak kelihatan, jangan cuma lihat yang kelihatan. Amin saudara. Hari ini kayaknya harinya berat. Kayaknya problem itu tekanan luar biasa. Oh, ada tekanan tuntutan dari bos. Target-target yang berat. Situasi juga gak gampang. Tapi kalau ngelihat hari ini begitu doang ya semuanya jadi berat. Padahal yang kelihatannya berat hari ini, sebenarnya ada sesuatu yang baik di baliknya. Apa yang baik di baliknya? Iman kita sedang dilatih. Kedekatan dengan Tuhan kita sedang diuji. Keintiman kita dengan Tuhan sedang diuji, sedang dimatangkan. Itu yang gak kelihatan. Jadi ketika saat keadaan yang berat itu nanti selesai, engkau tiba-tiba akan melihat imanmu sudah ada di level yang berbeda. Engkau tiba-tiba akan melihat keintimanmu dengan Tuhan sudah tidak sama seperti yang sebelumnya. Wow, luar biasa ya. Saudara kasih Tuhan, banyak hal cepat tercapai, tapi levelnya jadi biasa-biasa aja. Tapi ada orang yang perjuangannya panjang dan pencapaiannya luar biasa. Tidak sama dengan orang lain. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara bukan menjadi pelari cepat 100 meter. Tapi belajar jadi pelari maraton. Yang belajar untuk ngatur nafas, belajar untuk ngatur langkah, sehingga dia bisa lari panjang. Lari panjang. Pemenang adalah engkau yang akan tetap ada di pertandingan sampai akhir. Yang gak nyerah di tengah jalan. Ini namanya paradigma pahlawan. Paradigma warrior. Paulus hidupnya seperti ini. Pertanyaan saya, apakah engkau orang seperti itu? Saya berdoa Bapak Ibu Saudara memiliki paradigma seperti ini dan mau belajar seperti ini. Supaya kita semua bisa jadi seperti Kristus. Amin. Sekali lagi yuk kita nyanyi nyembah Tuhan sebentar. Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenunku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebenarnya dalam tanganmu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Engkau Yesus, Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi, Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku,
selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih. Biar paradigma ini jadi milik kami. Kami juga mau belajar untuk melihat semuanya. Tidak tawar hati dalam keadaan apapun. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batin kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Tuhan, tolong kami semua, sehingga setiap orang Kristen, anak-anak Tuhan yang beribadah bersama-sama hari ini, mendengar firman ini, mereka jadi kuat. Kalau lemah, jadikan mereka kuat. Kalau putus asa, buat mereka penuh dengan pengharapan kembali. Karena jalan kami masih panjang. Tuhan masih mau percayakan kami dengan kemenangan-kemenangan, breakthrough di depan kami. Tuhan, jamah mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, urapi semuanya Tuhan, berkati semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami gak mungkin bisa lakukan tanpa kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu, urapi kami semua dan jalan terus bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari siapkan anggur dan roti. Perjamuan kudus ini hanya untuk orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan anak kecil di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian di dalamnya. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggurnya. Dan untuk itu kita akan lakukan dengan benar, Bapak Ibu Saudara semua. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Supaya diberkati, kita semua perlu membereskan diri kita dulu ya, masing-masing menguji dirinya. Nanti Roh Kudus akan bantu. Kalau ada kesalahan, minta ampun. Kalau ada ganjelan dengan sesama, ampuni. Amin. Yuk kita berdoa bersama-sama. Horakamaya shikarariabataka baradabataka baya shakarariabatakaba. Bicara pada kami mau dikuduskan. Uji kami, diselidiki hati kami. Kasih tahu Tuhan, kalau ada dosa yang belum dibereskan, dan kalau ada ganjalan dengan sesama, biar setiap kami dengan taat melakukannya, membereskannya di hadapan Tuhan. Orakamaya shikaradabaradabarada. Ambil waktu masing-masing yuk. Ambil waktu masing-masing. Ora baradabataka baya shikaradabataka baradabaradabaradabaradabarada. Irabaya shana maya so. Haleluya, haleluya. Shada barada bataka baya shikarada barada barada barada. Ampuni kami untuk kesalahan kami Tuhan. Kami juga mengampuni semua orang yang menyakiti kami. Biar hari ini kami dipulihkan, dan waktu kami ambil bagian dalam perjamuan kudus hari ini, kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti,
Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan inilah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Kasih Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, kita angkat cawan di tangan kanan kita, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, jadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Masing-masing angkat syukur buat Tuhan. Syukur bagimu Abba. Terima kasih Abba. Terima kasih Tuhan. Shana maya rania maya rana baya shando. Haleluya. Shara barala 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 baya syakarana baya baya bo. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Ora baya syada barala 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 barala. Mari angkat tangan kita sama-sama. Kita minta pengurapan dari Tuhan turun saat ini. Ikana dia bataka dia baya syaka barala barala. Dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, saat ini urapi semua anak-anak-Mu, urapi kami semua Tuhan. Curahkan rahmat dan berkat dari sorga. Berkati semua, biar yang lemah jadi kuat kembali. Pengharapan baru mengalir, paradigma baru Engkau berikan buat kami semua. Biar kami boleh jadi warrior, orang-orang yang kuat seperti Paulus, seperti Tuhan Yesus. Tuhan urapi semuanya di dalam nama Yesus Tuhan. Biar kami lihat terobosan, biar kami lihat kemenangan, karena kami boleh ada di tempat pada saat mujizat itu datang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ucap syukur buat semuanya, berkat-Mu atas anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan terima doa berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari angkat hati, angkat tangan kita sama-sama terima berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan mengutus engkau ke dalam dunia untuk jadi garam dan terang. Dan di tempat di mana engkau melangkah berjalan dalam pimpinan Tuhan, Roh Kudus, firman Tuhan akan memimpin menuntun.
Engkau akan melihat terobosan, engkau akan melihat mujizat, engkau akan melihat campur tangan Tuhan, kesembuhan, penyertaan, pembelaan dalam nama Tuhan Yesus. Terima berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia setia dari Tuhan Yesus, juga persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, Rayon kita yaitu Rayon 1G sudah memiliki mobile apps atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GB Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G. Di dalam aplikasi GB Rayon 1G, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat. Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi Rayon kita, perjalanan Rayon kita dari awal sampai terbentuknya Rayon 1G, struktur dan cabang-cabang Rayon kita yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado. Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G. Dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang, dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di-setup atau di-schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk GBI Rayon 1G. Tuhan Yesus memberkati.